Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Fadlil Barok dari kelas B kelompok 1. Saya di sini ingin mempresentasikan Islam dan budaya dengan tema pengertian, contoh, substansi Islam dan kebudayaan serta hubungan akulturasi dan asimilisasi. Pertama, pengertian Islam. Islam secara bahasa ialah dari kata bahasa Arab, yaitu aslama. Kata dasarnya salima, artinya sejahtera, selamat, tidak tercela, merupakan bentuk masdar selamat. Sedangkan secara istilah ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, meyakini dengan cara taat kepadanya dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, "Berserah dirilah engkau." Maka Ibrahim menjawab, "Aku berserah diri kepada Allah, Rabb semesta alam." Surat Al-Baqarah ayat 131. Sedangkan substansi Islam ialah tauhid dan menjauhi syirik. Tauhid ialah mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta. Tauhid sendiri terbagi menjadi 3. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahirabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan tauhid inilah yang menjadi pembeda antara kaum muslim dan kafir. Karena kaum kafir masih mempercayai bahwa Allah lah yang memberi rezeki dan menyelamatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu berupa nama-nama maupun sifat-sifatnya, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan pengertian syirik ialah beribadah selain kepada Allah. Di samping itu juga ia beribadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho kepada para pelaku syirik, karena syirik adalah kezaliman yang paling besar, dan juga pelakunya tidak akan diampuni dosanya dan kekal selamanya di neraka. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka lazulmun azim." Sesungguhnya mempersuatakan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Surat An-Nisa ayat 48. Sedangkan pengertian kebudayaan ialah menurut buku antropologi karya Koeja-Raningrat karya tahun 1991, kebudayaan ialah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Kebudayaan juga ialah bentuk hasil dari karya cipta, bahasa, dan juga karsa dari manusia. Ruang lingkup yang mencakup banyak aspek-aspek kehidupan seperti dalam bidang hukum, agama, atau keyakinan, penciptaan seni, kebiasaan dan adat istiadat, keahlian, dan juga moral. Contoh kebudayaan diantaranya adalah ngaben pada masyarakat Bali, tradisi bakar batu, tanam sasi, syukuran lahiran anak, syukuran anak 7 bulan, syukuran dengan potong rambut anak yang baru lahir. Dan substansi kebudayaan adalah bentuk abstrak dari berbagai ide dan gagasan dari pikiran manusia. Nah, substansi kebudayaan ini kemudian bermunculan dalam kehidupan masyarakat dan memberi jiwa pada masyarakat tersebut. Sedangkan hubungan akulturasi dan asimilasi tentunya berbeda. Akulturasi ialah
percampuran dua budaya tanpa menghilangkan kebudayaan yang lainnya. Akulturasi juga ialah proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Secara perlahan, budaya asing diterima oleh kelompok masyarakat tersebut tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat tersebut. Proses akulturasi di tiap lingkungan masyarakat berbeda, karena sangat bergantung pada karakteristik masyarakatnya serta bagaimana mereka menyikapi kebudayaan asing tersebut. Contohnya, rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem, Jawa Tengah. Akulturasi ini menghilangkan fungsi utama sebuah rumah sebagai tempat tinggal dan tempat berteduh. Masjid Menara Kudus. Akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat beribadah umat Islam. Masjid ini memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu yang tercermin dalam gaya arsitektur bangunannya. Ketiga, pertunjukan wayang yang menceritakan kisah Mahabharata. Akulturasi ini memadukan kebudayaan Jawa dengan kisah Mahabharata yang merupakan sastra kuno dari India. Sedangkan asimilisasi ialah merupakan perubahan dua budaya atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Asimilasi juga menurut Dedeh Mariani dan menurut Roselyn Noinggolan dalam buku Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019. Asimilisasi merupakan proses sosial yang muncul dari masyarakat dengan latar kebudayaan yang berbeda. Proses terjadinya asimilisasi ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan yang ada di masyarakat maupun individunya. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaannya akan melebar dan menyatu. Contohnya, perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya pakaian mengikuti tren K-pop atau negara barat. Penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Ketiga, penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul anak-anak muda Indonesia. Tidak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris dalam menjalin komunikasi, padahal bahasa Inggris bukanlah bahasa resmi Indonesia. Contohnya, sorry bro. Ya. Perbedaan akulturasi dan asimilisasi. Asimilisasi dan akulturasi memiliki perbedaan yang bisa dilihat dari definisinya. Asimilasi merupakan perubahan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi adalah percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Maka bisa diartikan jika perbedaan utama antara asimilasi dan akulturasi terletak pada hilangnya atau tidaknya kebudayaan asli di kelompok masyarakat, asimilasi membentuk budaya yang sifatnya baru atau budaya aslinya malahan mulai luntur. Dengan adanya budaya baru, sedangkan akulturasi mencampurkan kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Baik asimilisasi dan akulturasi tidak bisa dipandang negatif karena semuanya memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga bergantung pada bagaimana masyarakat bisa menerima proses asimilasi dan akulturasi. Jadi intinya proses akulturasi dan asimilasi itu tergantung pada masyarakatnya. Apakah masyarakat tersebut menerima proses akulturasi dan asimilasi. Jika tidak, maka proses akulturasi dan asimilasi tidak bisa terjadi pada masyarakat tersebut. Ya, demikianlah presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.